Halo, nama saya Mini Sujarwo. Saya seorang binaragawati Indonesia, tapi di sisi lain saya itu seorang ibu rumah tangga. Saya punya anak satu, alhamdulillah sekarang sudah besar. Tahun depan akan wisuda, sekarang lagi menjalani skripsi. Dan saya seorang karyawati swasta. Saya seorang woman entrepreneur yang sekarang saya sedang geluti dunia kuliner atau entrepreneur. Saya seorang juri nasional yang alhamdulillah sampai detik ini, dan terakhir kemarin saya sudah menjadi juri bertugas sudah ke-70 kalinya kemarin di Malang. Itu. Sebetulnya simple ya, singkatnya kenapa saya tertarik dunia ini. Yang mungkin di luar itu buat orang awam ya, kenapa sih perempuan itu maunya kok main besi gitu loh. Kok mau dia badannya itu menjadi berotot. Kok nggak serem ya, kok nggak takut orang melihatnya tuh gimana gitu. Awalnya sih simpel dulu, berat saya itu 75 kilo, kayaknya fat banget, gede banget. Hampir susah deh cari baju tuh susah. Itu simpel sih sebetulnya. Saya cari baju susah. Sekalinya dapat pun saya pakai itu nggak fleksibel, nggak nyaman. Dilihat orang tuh kayaknya gimana gitu, nggak enak. Akhirnya saya pergi ke gym. Awalnya pun saya juga nggak tertarik buat menjadi atau mempunyai otot seperti sekarang. Awalnya hanya pengen langsing, pengen gimana caranya supaya saya dapat baju. Tadinya size 3XL, tapi saya harus dapat size S. Itu aja. Pengalaman menarik pasti ada, sering banget. Itu sejak tahun 2010 itu saya menggeluti pertandingan keluar Jakarta, seperti ke Malang, ke mana waktu itu, ke Jogja. Yang memang saya berangkat itu nekat gitu, nekat. Dapat bis sore, akhirnya sampai sana tengah malam, dan saya nggak tahu saya harus booking hotel kemana, saya belum sempat booking hotel. Ya akhirnya kita tidur di Empire. Dan karena ya udah kita berangkat tuh rame-rame ya. Tapi kebetulan memang cewek saya sendiri, teman-teman saya cowok, ya kita akhirnya tidur di Empire. Itu pengalaman. Itu pun terjadi bukan sekali atau dua kali, sering. Tapi ya karena itulah sampai sekarang saya nggak bakal lupa gitu. Itulah perjuangan saya. Juara apa yang paling berkesan waktu itu, juara 1 di Kudus. Ya itulah, saya kesana berangkat dengan bersusah payah, saya tidur di Empire. Tapi ya itulah, perjuangan tidak mengkhianati hasil tidak mengkhianati perjuangan saya. Di sana saya bertanding, saya susah payah, akhirnya alhamdulillah saya dapat juara 1. Dan di mana lagi itu saya lupa, sampai tahun 2013 itu di Bogor juga, di Bogor. Ya notabene tuh saya nggak ngerti daerah Bogor tuh pakai jalur kemana, kesana harus naik apa. Tapi karena modal nekat sama teman-teman, akhirnya kita berangkat. Pola latihan sebetulnya sama ya, seperti laki, simple sih. Mungkin perbedaannya hanya cenderung di berat beban, berat dumbbell atau flatnya gitu. Saya pola makan, alhamdulillah sampai sekarang saya masih jaga. Ya perbedaan antara off season sama on season itu ya perbedaannya sih tipis, karena sampai sekarang saya itu makan karbo juga bersih. Pas one day nanti akan ada permintaan dari mana yang meminta saya untuk guest post atau gimana, saya cukup diet 2 bulan lah, itu pasti akan kering lagi. Perut bawah itu perempuan paling PR banget, apalagi kita yang istilahnya sudah punya anak ya, paling sulit. Saya paling sulit perut bawah karena saya sudah punya anak, dan saya awalnya itu gendut. Jadi cenderung itu kulitnya itu menggelambir, itu yang paling susah. Yaitu saya siasati saya rajin kardio, saya sampai sekarang tuh saya memanage makanan saya gitu. Sampai ya seciting-citingnya saya ya bisa dihitung lah. Balik lagi tadi perut bawah, tapi kadang-kadang saya setengah mati memangkasnya, tapi bagian perut saya
Sispek saya sama paha saya lah, itu andalan saya. Mungkin ya ada sih yang bilang waktu itu bilang si Mini Sujarwo si paha kodok. Setengah mati bikin itu paha juga. Saya berharap khususnya buat kaum hawa atau kaum wanita, jangan takut buat berolahraga dan jangan takut buat berotot. Tidak mungkinlah kita berotot seperti laki-laki, hormon kita berbeda. Supaya kita tetap seksi, tetap jaga pola makan, habis latihan jangan makan sembarangan. Apalagi kita yang sudah berumur di atas kepala 4, hati-hati. Ini pun salah satu saya siasati karena saya punya pengalaman pribadi. Kebetulan orang tua saya dua-duanya stroke ya. Jadi saya tidak mau seperti mereka maksudnya. Kalau misal nanti saya seperti mereka, bukan kenapa, nanti yang ngurus mereka pun siapa. Saya harus sehat. Saya harus mengatur pola makan saya.